Saudari, kita masuk ke sesi ketiga. Nah, sesi ketiga dan sesi keempat ini kita lebih banyak meluangkan waktu untuk praktek. Karena ini adalah pelatihan, maka besar harapan kita bahwa melalui pelatihan ini, saudari yang mengikuti pelatihan ini bisa mempunyai satu latihan yang bisa diterapkan di dalam penghidupan gereja dan di dalam penghidupan sehari-hari kita. Ya. Mari kita baca beberapa ayat terlebih dahulu. 1 Petrus pasal 2 ayat kedua. Kita baca sama-sama, saudari yang di rumah, kita baca sama-sama. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kemudian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudari, kitab 1 Petrus ini mempunyai satu beban. Petrus mengatakan bahwa kita hari ini sebagai kaum beriman di dalam perjanjian baru adalah bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Di sesi pagi tadi, berita yang pertama dan kedua, kita sudah melihat bahwa hari ini di dalam pemulihan Tuhan, saudari, perkara imamat perjanjian baru ini perlu dipulihkan. Adalah beban dari saudara Watchmeni yang dia ungkapkan sekitar tahun 1950-an di dalam satu sidang yang tercatat di dalam buku Resumption of Watchmeni. Di sana saudara ini mengatakan dia tidak khawatir tentang penggenapan firman Tuhan. Yang paling dikhawatirkan, yang paling dipikirkan adalah penggenapan dari Efesus pasal yang keempat. Saudari, saudara Watchmeni mengatakan inilah yang paling menggentarkan musuh. Karena musuh tahu begitu setiap anggota tubuh mereka ini bisa menunaikan fungsinya melalui penggenapan dari orang-orang berkarunia. Saudari, saat itulah tubuh Kristus akan terbangun. Pembangunan tubuh ini adalah hal yang paling menakutkan bagi musuh Allah. Ya. Saudari, karena itulah beban ini kemudian diterima dan dilanjutkan oleh saudara Witness Lee. Di awal-awal pelayanannya, saudara Witness Lee banyak hal yang dia harus kerjakan sehingga dia tidak begitu fokus memperhatikan perkara penggenapan Efesus pasal keempat ini. Namun, di tahun 1980-an, saudara Lee merasakan bahwa inilah saatnya, ya, bahwa pemulihan Tuhan harus melaksanakan satu jalan untuk pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus, yang dia perkenalkan sebagai jalan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, saudari, sejak hari itu sampai hari ini sudah berselang
lebih dari 30 tahun. Bukan berarti bahwa perkara jalan yang ditetapkan Allah ini belum terlaksana. Tetapi ada satu harapan saudari, bahwa kita tahu pemulihan Tuhan hari ini bukan pada masa awal. Pemulihan Tuhan hari ini bukan pada masa perkembangan. Tetapi pemulihan Tuhan sudah memasuki satu masa perampungan. Saudari, sasaran pemulihan Tuhan hari ini adalah agar tubuh Kristus terbangun untuk menjadi satu manusia baru, untuk mempersiapkan mempelai perempuan menyambut kedatangannya kembali. Saudari, dan akhirnya pemulihan Tuhan juga akan mengalihkan zaman ini dan membawa masuk zaman kerajaan. Untuk itulah ada satu perasaan bahwa pelaksanaan jalan yang ditetapkan Allah ini, saudari, harus diintensifkan. Kita harus lebih sungguh-sungguh, kita harus lebih giat, lebih ngotot. Supaya apa, saudari? Pembangunan tubuh Kristus ini bisa segera terwujud di tengah-tengah kita. Amen. Di dalam 1 Petrus tadi dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah imamat yang rajani. Nah, saudari, untuk mencapai ini, tadi kita juga melihat di awal, Petrus menuliskan kita perlu menjadi seperti bayi yang baru lahir. Selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Saudari, kita perlu mempunyai kedambaan terhadap firman Tuhan. Air susu yang murni dan rohani ini seperti seorang bayi. Ya, kita tahu, ibu-ibu tahu bagaimana seorang bayi itu kalau sudah merindukan air susu. Ya, saudari, apakah kita mempunyai selera yang demikian terhadap firman Tuhan? Ya, selalu mendambakan. Nah, saudari, kalau kita mempunyai kedambaan terhadap firman Tuhan demikian, maka melalui makan minum firman Tuhan kita akan diubah menjadi batu-batu hidup. Ya. Nah, batu-batu hidup ini untuk apa, saudari? Batu hidup ini adalah untuk pembangunan rumah yang rohani. Nah, di ayat 5 ini ada satu hal yang khusus kita perhatikan. Dikatakan bahwa batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tidak berhenti sampai di sana. Setelah koma dikatakan bagi suatu imamat yang kudus. Nah, saudari, disinilah jelas bagi kita, ya, supaya kita bisa menjadi imamat perjanjian baru, menjadi imamat yang kudus. Saudari, jalan sudah terbentang di hadapan kita. Tidak ada jalan lain kecuali apa? Melalui makan minum firman-Nya. Ya, firman Tuhan inilah yang akan mengubah kita dari sekedar tanah liat, ya, yang alamiah akan menjadi batu, bahkan batu yang hidup. Nah, untuk apa, saudari? Pengubahan ini adalah untuk pembangunan rumah yang rohani, untuk pembangunan satu imamat yang kudus. Di sini kita melihat bahwa pembangunan ini berkaitan dengan imamat. Ya, saudari, hari ini kita banyak membahas, menekankan butir yang keempat dari jalan yang ditetapkan Allah, yaitu bertutur sabda. Namun, saudari, pengertian kita terhadap tutur sabda ini perlu dipertinggi dengan visi. Ya, saudari, bertutur sabda itu bukan hanya sekedar bisa berbicara di dalam sidang, ya, bisa membicarakan Alkitab. Ya, saudari, bertutur sabda, ya, yang sesuai dengan jalan yang ditetapkan Allah, ini adalah satu fungsi imamat. Saudari, jalan yang ditetapkan Allah membukakan pada kita. Ya, yang pertama, sebagai imam Injil Perjanjian Baru, kita perlu mempersembahkan korban-korban, yaitu apa? Orang berdosa dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Kemudian kita perlu mengasuh dan merawat. Kita perlu menggenapi orang-orang beriman. Ya, sehingga apa, saudari? Sampai satu taraf, mereka bisa berfungsi di dalam sidang-sidang. Mereka bisa menjadi penutur sabda. Nah, sehingga apa, saudari? Dengan demikian, melalui fungsi setiap anggota ini, tubuh akan memperoleh pembangunannya. Oke. Nah, tugas imam di dalam perjanjian baru ini, saudari. Yang pertama, mempersembahkan korban. Tadi saya sudah jelaskan. Korban ini, ya, di satu sisi memang mempersembahkan orang berdosa, ya, supaya mereka diselamatkan
mereka bisa menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Tetapi persembahan ini juga adalah melalui kenikmatan kita, melalui pengalaman kita akan Kristus sebagai realitas dari korban-korban. Saudari, karena itu setiap hari kita perlu menikmati Kristus yang demikian. Dia adalah korban bakaran, dia adalah seorang yang mutlak bagi Allah, yang memuaskan Allah. Dia juga adalah korban penghapus dosa, korban penebus salah. Segala sesuatu bagi keperluan kita, dia adalah saudari. Lalu kemudian tugas imam, tidak saja di pelataran luar, dia mempersembahkan korban ya, dengan realitas Kristus sebagai realitasnya. Tetapi dia juga perlu masuk ke dalam ruang kudus. Nah, ruang kudus di sana dia menyalakan pelita. Ya. Juga mempersembahkan, ya, dia menikmati roti sajian. Ya. Apakah pelita ini, saudari? Pelita ini adalah roh kita. Ya, pelita ini melambangkan roh kita perlu dikobarkan. Kita perlu senantiasa hidup di dalam roh. Inilah penghidupan imamat perjanjian baru. Dia juga mempersembahkan, dia juga menikmati roti sajian, yaitu apa, saudari? Firman Tuhan. Nah, selain itu dia juga perlu membakar ukupan. Kita tahu membakar ukupan ini adalah melambangkan apa? Doa-doa yang dipanjatkan. Tadi di berita sebelumnya dikatakan kita perlu berdoa bagi kaum saleh yang kita kenal, yang kita rawat. Ya. Amen. Kemudian imam harus juga dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Saudari, di dalam ruang Maha Kudus, di sanalah pelayanan terhadap Allah yang sejati. Di dalam ruang Maha Kudus tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang di luaran. Di dalam ruang Maha Kudus tidak ada lagi jeri lelah. Tetapi di dalam ruang Maha Kudus, seorang imam ini bertemu dengan Allah sendiri. Ya, dia berhadapan dengan kemuliaan Allah. Dia dijenuhi, diresapi oleh apa adanya Allah, sehingga bersatu dengan Allah. Nah, saudari, ketika imam ya bertemu dengan Allah, tinggal di dalam hadirat Allah, dia dijenuhi oleh Allah. Sehingga apa, saudari? Hayat Allah, sifat Allah, bahkan ekspresi Allah itu meresap di atas dirinya. Dan di samping itu dia juga membawa ya, di atas dadanya, di atas pundaknya setiap umat Allah. Ya, membawa perkara-perkara umat Allah kepada Allah. Dan kemudian dia menerima firman Allah yang hidup. Ketika dia keluar dari tempat Maha Kudus, saudari, dia menjadi seorang pembicara Allah yang hidup. Nah, saudari, inilah imamat Allah, imamat perjanjian baru. Nah, saudari, perkara bertutur sabda bukan hanya sekedar sederhana, asal kita hari Minggu bisa berbicara, saudari, apapun yang kita bicarakan. Tetapi, seorang imamat perjanjian baru adalah orang yang melaksanakan tugas imam yang demikian. Bahkan dia mempunyai penghidupan imam yang demikian. Setiap hari dia bersatu dengan Kristus. Setiap hari dia mempersembahkan Kristus sebagai korban-korban. Dia senantiasa menyalakan pelitanya, menyalakan rohnya. Dia senantiasa menikmati firman Tuhan, dipuaskan oleh firman Tuhan. Saudari, setiap hari dia juga menempuh penghidupan doa. Berdoa, membakar ukupan bagi umat Allah, bagi kepentingan Allah di muka bumi. Dan seorang imam juga adalah orang yang bersatu dengan Allah di dalam ruang Maha Kudus. Nah, saudari, praktisnya seorang imam perjanjian baru, dia juga menempuh satu penghidupan. Ya. Mungkin kita sudah kenal slogan ini cukup lama, yaitu apa, saudari? Segar setiap fajar, menang setiap hari, bertutur sabda setiap sidang. Nah, saudari, mungkin saya tidak bahas mengenai segar tiap fajar. Nanti kita akan lebih banyak mempraktekkan bagaimana seharusnya kita disegarkan, dibangunkan setiap fajar ya, melalui menikmati penyegaran pagi firman Tuhan. Nah, tetapi masalah yang kedua, saudari, menang setiap hari. Nah, ini perlu sedikit saya elaborasi. Nah, bagaimana kita bisa menempuh penghidupan yang menang setiap hari? Mungkin saya boleh sebutkan satu nama, atau ya mungkin lebih baik tidak menyebutkan nama ya.
Ada satu saudara mengatakan, bagaimana saya ini sebagai angkatan kerja muda bisa menempuh penghidupan yang menang? Ya memang pagi saya sudah penyegaran pagi. Ya, jam 5, jam 6 saya penyegaran pagi, bermitra. Ya. Tapi begitu berangkat kerja, wah saudari, semuanya itu seperti apa? Menguap sudah kenikmatan saya terhadap Tuhan. Ya, teriritasi oleh urusan-urusan, oleh orang, ya, sehingga akhirnya apa? Meledaklah amarahnya, saudari. Lalu bagaimana bisa menempuh penghidupan yang menang? Nah, saudari, seorang imam perlu mempunyai penghidupan yang seperti di sini. Saya elaborasi sedikit. Bagaimana kita bisa menempuh penghidupan yang menang setiap hari? Penghidupan yang menang adalah penghidupan doa. Saudari, tidak saja kita pagi sudah berpenyegaran pagi, menikmati firman Tuhan bersama saudara-saudari, tapi kita perlu tetap berjaga-jaga di dalam doa kita. Ya, saudari, bahkan apa? Seringkali ini juga pengalaman saya. Ya, kita pagi hari menikmati Tuhan di dalam ruang Maha Kudus. Ya, tapi begitu keluar kamar, ketemu urusan, saudari, kenikmatan itu seolah-olah sudah tidak ada lagi. Apakah betul? Percuma kita berpenyegaran pagi. Tidak, saudari. Ya, faktanya adalah pagi hari kita menikmati firman Tuhan, kita disuplai. Namun setelah itu kita tetap perlu menempuh satu penghidupan yang berjaga-jaga. Kemudian kita juga perlu menuntut hayat, perlu hidup senantiasa di dalam roh, perlu mempunyai kesaksian yang tepat untuk ditemukan di dalam Kristus. Nah, saudari, inilah ya, kita perlu mengerjakan keselamatan kita supaya kita baik terhadap seisi rumah kita, terhadap pegawai kita, terhadap orang-orang yang di luar. Di dalam segala keadaan kita itu bisa ditemukan di dalam Kristus. Amen. Lalu tidak lupa juga kita perlu tetap tinggal di dalam persekutuan tubuh yang tepat. Kita memerlukan saudara-saudari yang lain. Kita perlu kaum saleh yang lain, saudari. Ya, dari pagi menikmati Tuhan pribadi, ya, kemudian menempuh penghidupan pekerjaan kita, melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Saat sore hari, malam hari, kita bisa berkontak dengan saudara-saudari yang lain, ya, atau siang hari, ya, waktu istirahat kita bisa telepon saudara-saudari yang lain, kita bisa berdoa sama-sama. Saudari, itu sangat menyegarkan dan menjaga kita, ya. Amen. Nah, kemudian yang ketiga adalah bertutur sabda setiap sidang. Nah, inilah saudari beban pelatihan kita kali ini, ya. Amen. Nah, di dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan, mungkin bagi saudara-saudari di Surabaya kita sudah sekian lama, beberapa tahun belakangan ini menggunakan buku ini, ya, untuk berpenyegaran pagi. Tapi puji Tuhan melalui persekutuan, ya, saudara-saudara di Indonesia, gereja-gereja mempunyai satu perasaan yang sama. Jadi mulai hari Senin yang akan datang ini, seluruh gereja di Indonesia akan menggunakan bahan firman kudus kebangunan pagi sebagai bahan penyegaran pagi. Nah, saudari, bahan ini itu pemakaiannya agak berbeda, ya, dengan pelajaran hayat yang mungkin selama ini kita sudah nikmati sama-sama. Kalau pelajaran hayat mungkin kita hanya cukup membacanya saja, ya, kemudian kita terinspirasi, kita menikmati suplai dari ministry, ya. Tetapi buku Firman Kudus untuk kebangunan pagi ini ada sedikit cara makan, ya, cara menikmatinya yang agak berbeda, ya. Untuk itu saya ingin memperkenalkan di dalam kesempatan kali ini. Nah, bagian-bagian dari buku ini, yang pertama di dalam buku ini ada garis besar berita, ya. Ini mungkin tidak begitu diperhatikan atau tidak begitu ada di dalam pelajaran hayat, ya. Kemudian ada setiap hari ada porsi, ada bagian-bagian yang diberi nama rawatan pagi atau harian, ya. Di sana ada ayat Alkitab dan sedikit cuplikan ministry. Kemudian ada pembacaan hari ini, juga merupakan kutipan ministry yang lebih panjang. Dan kemudian di bawah itu ada kolom terang dan inspirasi. Nah, lebih realnya seperti gambar berikut ini, saudari. Jadi ini adalah garis besar, ya. Setiap minggu kita mendapatkan garis besar
dan di dalam garis besar itu dibagi hari pertama, hari kedua. Nah, itu tujuannya untuk apa, saudari? Garis besar ini bisa dibagi-bagi, ya, dipotong-potong supaya apa? Kita ini bisa menikmatinya hari demi hari, ya. Di setiap hari ada porsi ya, yang tidak terlalu panjang untuk bisa kita doa bacakan, kita DBHT-kan. Nah, misalkan minggu ini kita memasuki FKKP, perkataan yang tepat pada waktunya mengenai situasi dunia dan pemulihan Tuhan, berita ke-6 atau minggu ke-6, hari Kamis, yaitu hari ke-4 ya. Itu di garis besarnya adalah Romawi 6. Nah, kemudian bagian yang lain, ini tadi yang saya sebutkan, setiap hari, ini juga minggu ke-6, hari ke-4, itu ada di kolom, di kotak rawatan pagi, itu isinya 1-2 ayat yang bisa kita doa bacakan setiap pagi hari. Kemudian ada kutipan, ya, sedikit kutipan dari ministry yang berkaitan dengan ayat di atasnya. Nah, saudari, ini juga penggunaannya nanti didemokan ya supaya lebih jelas. Kita bisa bukan hanya mendoa bacakan ayat, tapi kita juga bisa mendoa bacakan bagian ini, ya, mencernanya pelan-pelan di dalam roh kita. Ya. Kemudian di bawahnya ada porsi pembacaan hari ini. Nah, ketika kita membaca ini, saudari, kita tidak cukup membacanya seperti membaca majalah atau seperti membaca artikel, tapi kita perlu membacanya dengan roh yang berdoa. Di poin-poin yang menjamah kita, tidak cukup kita hanya menstabilo atau menggarisbawahi, tapi perlu juga kita mendoa bacakan kalimat atau frasa penting tersebut. Ya. Demikian menjadi rawatan, menjadi suplaian bagi kita. Nah, kemudian di bawah itu ada kolom terang dan inspirasi. Apa yang kita dapatkan melalui doa baca, ya, melalui doa, membaca doakan kutipan-kutipan ministry maupun ayat Alkitab maupun catatan kaki, itu bisa kita tuliskan ya. Nah, ini dikumpulkan dari Senin sampai Sabtu, ya, itu menjadi kekayaan kenikmatan kita di atas firman Tuhan. Nah, saudari, kita mungkin sudah familiar ya, sudah tahu bagaimana kita berpenyegaran pagi, langkah-langkahnya ya, kita perlu menyeru nama Tuhan, berkontak dengan Tuhan, ya, meleluasakan roh kita, lalu kita mendoa bacakan firman Tuhan, menikmati suplai, terang, dan hayat yang kaya dari Tuhan di bacaan singkatnya, dan kemudian baca ulang, baca tekan, baca hidup, baca doa, porsi pemberitaan hari ini. Nanti di demo akan lebih jelas ya. Nah, saudari, setelah kita pagi penyegaran pagi demikian, ya, kita masih perlu bersatu dengan firman Tuhan itu, ya. Tidak tadi pengalaman kita seringkali mengatakan demikian ya, pagi sudah penyegaran pagi, tapi setelah itu seolah-olah kita hidup lepas dari firman Tuhan. Apa yang kita nikmati di pagi hari, saudari, seharusnya menjadi suplai, menjadi nutrisi supaya kita itu bisa menempuh kehidupan sepanjang hari itu, ya. Untuk itu, saudari, ya, supaya makanan yang kita nikmati pagi itu bisa menjadi terasimilasi, ya, tercerna dengan baik dan terasimilasi dengan baik, kita perlu mempunyai langkah-langkah yang berikut. Yang pertama adalah merenungkan, ya, saudari. Nah, ini kata yang baru mungkin bagi kita, kebanyakan dari kita. Merenungkan ini bukan melamun, saudari, ya. Merenungkan ini bukan membayang-bayangkan, tapi merenungkan itu adalah, ya, seperti orang habis makan ya, orang habis makan itu kenikmatannya itu masih tersisa ya. Apa yang kita ingat dari makanan itu enaknya apa? Nah, itu yang kita recall ya, kita ingat kembali. Nah, saudari, ini mungkin adalah satu kebiasaan yang perlu kita lakukan, saudari. Kita berusaha untuk mengingat kembali apa yang kita nikmati pagi tadi. Ya, saudari, kenyataannya kalau pagi hari kita itu betul-betul nikmat, saudari, kenikmatan itu tidak akan pernah bisa kita lupakan. Sampai siang, bahkan sampai malam kita masih bisa mengingat lagi apa yang kita nikmati waktu penyegaran pagi. Nah, kalau kita ini mungkin pagi penyegaran pagi jam 6, jam 9 sudah lupa apa yang kita doa bacakan tadi pagi, itu berarti apa, saudari? Tadi pagi kurang nikmat ya. Karena itu kita perlu merenungkan ya. Nah, kita boleh dibantu, kita baca sekali lagi, kita buat catatan ya, kita buat kertas kecil,
ya, untuk apa? Merenungkan firman Tuhan. Saudari, ini adalah satu di Alkitab kita melihat teladan ya. Mazmur, ya, Daud terutama adalah orang yang apa, saudari? Dia adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 2, dia mengatakan apa? Siang dan malam dia merenungkan janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Lebih-lebih di Mazmur pasal 119 ya, saya tidak sempat ngitung ada berapa kali kata dia mengatakan apa? Merenungkan. Dia apa mengatakan aku bangun lebih pagi daripada petugas jaga malam. Ya, untuk apa, saudari? Merenungkan janji-janji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, merenungkan ini, saudari, bukan hanya satu angan-angan. Merenungkan ini artinya apa? Seperti seekor sapi atau lembu, saudari. Ya, dia sudah makan rumput. Ya, satu kali dia akan keluarkan rumput itu dari lambung ke mulutnya untuk dikunyah lagi, ya, dicerna lagi, dipikirkan lagi, sampai apa, saudari? Kekayaan ya dari rumput itu akhirnya apa? Menjadi nutrisi yang kaya bagi dia. Ya, saudari, firman Tuhan juga seharusnya menjadi nutrisi yang kaya bagi kita, yang cukup untuk menyuplai kita di dalam penghidupan kita sehari-hari. Ya, amen. Nah, ini adalah merenungkan. Kemudian kita juga perlu mendoakan, berjaga-jaga di dalam doa. Saudari, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita menikmati di dalam EKKP, ya, kita melihat satu teladan Daniel. Daniel adalah orang yang apa, saudari? Dia bukan hanya menerima, membaca firman Tuhan, tapi begitu dia menerima perkataan Tuhan, segera dia merespon dengan doa. Ya, dia membaca tulisan Nabi Yeremia tentang pemulihan Yerusalem, ya, pembangunan kembali tembok-temboknya. Segera dia merespon melalui apa, saudari? Mendoakan firman Tuhan ini. Saudari, kita perlu mendoakan kembali firman Tuhan, janji Tuhan, supaya Tuhan ada jalan untuk menggenapinya. Yang ketiga, kita juga perlu menerapkan firman Tuhan ini. Daniel juga adalah satu teladan. Begitu dia membaca imamat mengenai makanan najis, saudari, dia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, dia tidak mau, dia menolak makanan raja di Babel. Karena dia tahu makanan raja adalah makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala. Artinya apa, saudari? Dia bukan hanya tahu, dia bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi dia juga menerapkan firman Tuhan yang dia dapatkan itu. Amen. Nah, kemudian di dalam prakteknya, saudari, ini mungkin di sesi berikutnya akan dipraktekkan, yaitu praktek DBHT. Saudari, DBHT ini sangat penting ya. Sampai Saudara Lee mengatakan jalan baruku ini adalah DBHT. Singkatan apa DBHT, saudari? Doa baca, hafal, doa baca, belajar, hafal, dan tutur sabda. Ya. DBHT ini adalah jalan terbaik untuk memasuki puncak kebenaran tertinggi bahasa baru dari zaman baru ini. DBHT adalah prosedur. Sasarannya adalah bagi konstitusi dan perkembangbiakan secara organik. Ya, ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 24, firman Tuhan ya berkembang dan meluas. Ya, saudari, kita mau gereja terbangun, kita mau pemulihan Tuhan meluas, tidak ada jalan lain. Ya, caranya sasar adalah melalui apa, saudari? Perlu kita semua terkonstitusi oleh kebenaran dan kemudian apa? Mengembangbiakan firman kebenaran itu secara organik. Ya, amen. Nah, saudari, untuk DBHT ini kita perlu ada bahan-bahan yang kita persiapkan ya. Yang pertama, kita perlu garis besar ya. Kita ada buku ini, ada garis besarnya. Nah, kemudian perlu juga ayat-ayat Alkitab pendukungnya, yaitu kita perlu buka versi pemulihan dengan catatan kaki ya. Setiap kali ketemu ayat, ya kenapa ayat ini ada di sini, kita perlu melihat catatan kakinya. Kemudian kita juga bisa mengikuti video beritanya ya. Puji Tuhan, di tengah situasi yang demikian, kita gereja memutuskan untuk setiap minggu sore pukul 4 ya kita ada video training ya. Saudari yang belum mendaftar silakan nanti bisa menghubungi gembala-gembala distrik atau pewajib masing-masing supaya bisa mendaftar ya. Khusus kali ini ada dispensasi, mungkin sampai malam ini kita buka pendaftarannya ya. Amen. Kemudian juga ada majalah ministry ya, tapi ini sementara masih untuk yang berbahasa
Inggris karena ya Sprint belum mencetaknya ya. Nah, kemudian di dalam garis besar itu kita perlu tahu ada bagian-bagian. Yang pertama ada judul utamanya ya. Jadi kadang-kadang kita membaca sesuatu judul utamanya itu kita tidak baca seluruhnya ya. Nah, ini penting sekali Jadi setiap berita itu kita harus tahu judulnya apa ya. Lalu beban utamanya apa? Kemudian di dalam garis besar ada struktur, judul berita, ayat-ayat Alkitab, angka Romawi, huruf kapital, angka Arab, dan huruf kecil. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah judul utamanya. Ini adalah judul dari sidangnya. Judul utama adalah di bawahnya ya. Situasi dunia sebagai petunjuk pergerakan Allah, visi sejarah dunia dari kenaikan Kristus sampai akhir zaman ini, dan seterusnya. Lalu kemudian di halaman berikutnya ada beban utama. Jadi kalau kita ingin tahu secara cepat berita satu buku ini membahas tentang apa, itu tersirat di dalam tersurat ya di dalam beban utama ini. Ya, kalau bisa kita bisa menghafal beban ini ya. Kalau dulu seringkali banner beban utama ini dijadikan lagu, dijadikan kidung ya, supaya apa? Kita semua bisa mudah menghafalkannya. Kemudian di garis besarnya itu seperti tadi saya sebutkan ada angka Romawi, kemudian ada huruf kapital, kemudian ada angka Arab atau angka biasa, dan kemudian ada huruf kecil ya. Jadi ini adalah struktur dari garis besar. Ya, kita perlu tahu hal-hal ini supaya kita bisa tahu bagaimana kita akhirnya bisa menemukan alur pikir di dalam berita ini. Ya, setiap poin, setiap butir memang penting, saudari. Tapi tidak semuanya itu merupakan alur pikirnya. Garis besar ini seperti satu hutan belantara, saudari. Ya, kalau kita masuk, jangan-jangan kita tidak bisa keluar ya. Kalau kita tidak tahu urutannya, kita tidak tahu alurnya, bagaimana masuknya, harus melewati jalur yang mana ya. Nah, saudari, atau seperti satu lukisan yang besar ya. Nah, sebetulnya subjek dari lukisan itu mungkin harimau, tapi di backgroundnya ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada sawah ya. Nah, kita melihat satu lukisan itu, harusnya kita itu fokus kepada apa? Ya, subjeknya kan, harimaunya. Tetapi sering-sering kita ini dialihkan ke, ini kok ada pohonnya bagus, ini kok ada gunungnya bagus ya. Nah, saudari, kita seringkali membaca outline ya juga bisa kehilangan fokus ya dari beban yang sesungguhnya. Karena itu kita perlu mengetahui struktur dari bagaimana outline ini disusun ya. Amen. Lalu kemudian seperti tadi saya tunjukkan, itu setiap outline ada dibagi per hari. Nah, tujuannya apa, saudari? Itu adalah porsi untuk kita doa bacakan setiap hari. Jadi kita DBHT-nya itu tidak sekaligus satu outline, kadang-kadang bisa sampai 3 lembar, saudari, 3 halaman ya. Tidak, tapi kita breakdown, kita pilah-pilah sehingga apa? Setiap hari kita bisa menikmati satu bagian ya. Amen. Kita lebih baik mengambil jalan kura-kura, saudari. Ya, pelan-pelan mencerna baik-baik ya, asal apa? Itu bisa tercerna dengan baik ya. Jangan buru-buru pengennya waktunya lebih singkat ya, mendapatkan semua tapi akhirnya semua tidak didapatkan. Oke. Nah, untuk DBHT ini mungkin langkah-langkahnya tidak sama dengan waktu kita berpenyegaran pagi ya. Langkah-langkah di dalam DBHT ini adalah yang pertama kita perlu doa baca. Ini adalah siklus, saudari ya. Setiap bagian dari garis besar itu perlu melalui DBHT ya. Jadi bukan hanya ayatnya saja, hanya judulnya saja yang didoa bacakan, lalu yang lain dipelajari, beberapa butir saja dihafal. Tidak, ini semuanya merupakan siklus. Doa baca, belajar, ini adalah untuk memahami, saudari ya. Seperti mungkin saudari baca Kisah Para Rasul, Sida-Sidia Ethiopia, walaupun dia baca tulisannya Nabi Yesaya, dia tidak mengerti. Ya, perlu dijelaskan.
Ya, puji Tuhan, saudari, outline ini menjelaskan dari beban berita. Ya. Nah, di sana juga kalau kita kurang masih ada catatan kaki, masih ada kutipan dari ministry supaya kita bisa memahami kebenaran yang disajikan kepada kita. Kemudian hafal. Nah, hafal ini bukan mekanik, bukan hafal mati, saudari. Tetapi hafal ini lebih kepada mengingat-ingat, ya. Yang tadi itu kata yang kita perkenalkan, ya, merenungkan, mengingat, dan sampai bisa mengutarakan kembali, ya. Ini poinnya, saudari. Kalau kita sudah bisa mengutarakan kembali, artinya apa? Perkataan itu sudah mancep, ya, di dalam pikiran kita. Kemudian tutur sabda, ya. Nah, ini DBHT ini bukan hanya satu kegiatan, ya. Mungkin pagi hari setelah penyegaran pagi kita teruskan dengan DBHT porsi harian di dalam garis besar. Tapi DBHT ini juga adalah satu penghidupan, saudari, ya, yaitu penghidupan DBHT. Nah, penghidupan yang bagaimana penghidupan yang DBHT itu? Yang pertama kita belajar, ya, belajar dari garis besar dengan ayat-ayat Alkitabnya. Lalu belajar firman Tuhan melalui apa? Melihat videonya, mendengarkan audionya. Kemudian juga masih ada belajar untuk mengetahui pandangan menyeluruhnya, bird eye view, mengetahui alur pikir, mengetahui beban beritanya. Ya. Nah, ini perlu kita berjerih-lelah di atas firman. Nah, sehingga apa? Kita memiliki alur pemandangan yang surgawi. Jadi seperti lukisan yang besar, nah kita tahu mana fokusnya, ya, kita tahu mana subjeknya, ya, saudari. Kita tahu mana alur pemandangan yang surgawi. Ya, seperti, ya, ini saya tidak menganjuri saudari untuk nonton sinetron mungkin, ya. Saya juga tidak pernah. Tapi satu film misalkan, itu selalu ada plot, ya, ada urutan ceritanya. Nah, outline ini, garis-garis besar berita ini disajikan kepada kita, juga ada satu beban, ada satu alur pemandangan surgawi, televisi surgawi yang dipaparkan kepada kita. Kalau kita melihat ini, saudari, itu artinya kita melihat visi, ya. Amen. Ya, ini kita bisa lakukan di awal minggu, awal pekan, ya. Nah, kita memfasilitasi gereja mengadakan video training hari Minggu sore. Nah, itu adalah waktu untuk saudara-saudari melihat visi yang surgawi, melihat alur pemandangan yang surgawi. Lalu kemudian merenungkannya. Saudari, ini kata yang penting, ya, di dalam pelatihan kali ini. Kita perlu melatih pikiran kita, meletakkan pikiran kita di atas roh melalui apa? Merenungkan firman Tuhan yang kita nikmati. Ya, merenungkan jalur beritanya, judul beritanya, merenungkan alur pemandangan surgawinya, ayat-ayat kunci, beban utamanya, ya, sampai hafal, sampai itu sangat berkesan, menempel di dalam ingatan kita. Lalu kemudian jalannya adalah merenungkan firman Tuhan. Doa baca, merenungkan, mendoakannya kembali. Nah, ini kita tempuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi bukan hanya nanti Sabtu, karena besok mau tutur sabda baru kita kembali buka-buka buku kita, saudari. Tapi setiap hari kita harus merenungkannya, mencerna melalui merenungkannya. Kemudian bertutur sabda, mempresentasikan pemandangan menyeluruh berita tanpa melihat garis besarnya. Berlatih mempresentasikan pandangan menyeluruh, terkonstitusi dengan kebenaran. Saudari, ini adalah jalan kita itu terkonstitusi dengan kebenaran. Ya, bukan dengan membaca, bukan dengan pengetahuan. Tapi saudari, melalui kita itu bisa membicarakannya. Ya, ini adalah jalan supaya kita bisa terkonstitusi oleh kebenaran itu. Nah, ini kita bisa latih, kita bisa laksanakan waktu Minggu pagi, ya, melalui kita bertutur sabda. Nah, jadi saudari, ini adalah satu penghidupan DBHT. Ya, boleh saya rangkum bahwa penghidupan yang demikian ini adalah penghidupan seperti yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18. Aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak yang melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, saudari, penghidupan yang demikian, penghidupan DBHT ini, saudari, akhirnya akan apa? Memurnikan kita. Akhirnya kita akan bertumbuh di dalam hayat. Dan apa adanya kita, ya, yang sudah diubah itu akan sangat besar bagiannya di dalam
membangun tubuh Kristus. Jadi saudari, bertutur sabda bukan hanya perkara saya minggu asal berbicara, tetapi bertutur sabda ini bagaimana kita hari demi hari dijenuhi oleh firman Tuhan. Bagaimana hari demi hari kita merespon firman Tuhan melalui doa-doa. Hari demi hari bagaimana kita memperhidupkan, menerapkan firman Tuhan ini. Kalau kita menempuh penghidupan demikian, niscaya kita mempunyai satu penghidupan yang berjaga-jaga. Ya, saudari, bukan hanya kalau kita mau pemecahan roti kita harus menguduskan diri, harus menguji diri. Ya, kalau ada dosa kita mengaku dosa, kalau ada salah kita minta maaf. Bukan hanya karena pemecahan roti, saudari, tetapi lebih-lebih karena kita adalah imam agung, imamat perjanjian baru. Karena kita adalah imam yang melayankan Kristus kepada orang. Kita perlu senantiasa mempunyai hidup yang bersatu dengan firman Tuhan. Saudari, nanti kita akan mulai minggu ini kita akan melihat bagaimana Nabi Yeremia. Dia adalah orang yang bersatu dengan Allah. Ya. Dia sifatnya, ya bahkan dia itu mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Walaupun dia sifat alamiahnya itu demikian, mungkin pendiam, ya mungkin melankolik, ya. Tetapi Allah menggarap dia. Sehingga apa, saudari? Sifat Allah, kelemah lembutan Allah, ya, panjang sabar Allah, dan keadil benarannya bisa terekspresikan melalui penghidupan Nabi Yeremia, bahkan melalui perkataan Nabi Yeremia. Ya, kiranya saya sampai di sini. Nanti saudara kita akan mendemokan bagaimana kita menggunakan buku ini untuk berpenyegaran pagi.